Kita mulai ya, gimana? Udah siap ya? Kita mulai aja ya. Udah jam 7:08. Oke, kita langsung mulai aja ya. Siap, Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hadiyahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tawfiqan. Allahumma ij'al alsinatana 'amiratan bi dhikrika wa qulubana bi khashyatika ya akramal akramin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nyantai aja. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjut lagi belajar membahas buku tajwid bergambar yang ditulis oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah wa aktsara min amsalih wa nafa'a bihi al-ummata wal muslimin. Buku tajwid bergambar, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan, bisa kita amalkan dengan mudah, bisa kita pahami, bisa kita ajarkan kepada orang yang membutuhkan tentang pengetahuan ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita pelajari, setiap kebaikan-kebaikan yang kita dapati dan kebaikan-kebaikan yang akan kita sebarkan nanti, semuanya itu Allah jadikan berlipat ganda dan Allah kembalikan kepada sang penulis buku ini. Dan begitu juga orang-orang yang ikut serta dalam penulisan buku ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makharij al-huruf al-arabiyyah. Di sana ada al-makharij al-ra'isah. Makharij al-huruf secara umum ada 4 makhraj. Yang pertama itu al-jawf, yang kedua ada al-halq, yang ketiga ada al-fam. Al-fam mencakup al-hanakul a'la, kemudian mencakup al-lisan, dan mencakup al-asnan, kemudian mencakup al-syafatan. Kemudian yang terakhir adalah al-makhrajul khayshum. Kemudian kita juga telah membahas apa itu pengertian dari huruf. Apa definisi harf? Harf itu huwa sautun ya'tamidu ala makhrajin atau ya'tamidu ala maqta'in imma muqaddar imma muhaqqaq. Nah, huruf itu merupakan suatu bunyi yang bergantung, memiliki ketergantungan dengan sebuah tempat. Nah, sebuah tempat ini ada yang muqaddar, ada yang muhaqqaq. Yang muqaddar tidak bisa kita tentukan secara pasti di mana tempatnya karena terlalu luas. Kemudian yang muhaqqaq, makhraj muhaqqaq bisa kita tentukan satu persatu, seperti contohnya fa, perut bibir dengan gigi atas. Kemudian fa kita bisa tentukan, bisa kita lihat makhrajnya dari kedua bibir. Nah, kemudian juga kita membahas tentang bagaimana suara itu bisa terjadi secara alami. Kita bisa lihat orang yang sedang memukul dengan palu, kita bisa melihat orang yang sedang mematahkan sebuah kayu atau merobek kertas, dan lain sebagainya. Dan semua ini bisa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini insya Allah, kemudian juga kita kemarin sudah membahas tentang bagian-bagian lidah. Ada jazrul lisan, kemudian ada aqsal lisan, kemudian ada taraful lisan, kemudian ada ra'sul lisan, ada hafatul lisan, ada aqsal hafah, ada muntahal hafah. Kemudian juga kita membahas tentang macam-macam gigi, nama-nama gigi.
gigi manusia pada umumnya ada 32 gigi. Ada itu al-thanaya, kemudian al-rubaiyat, kemudian ada al-anyab, kemudian ada al-tawahik, yang gigi-gigi yang saya sebutkan tadi berjumlah 4. Kemudian ada al-tawahin. Al-tawahin ini jumlahnya 12. Yang sebelah atas 6, yang sebelah bawah 6. Kemudian ada gigi terakhir namanya an-nawajiz. Ya, an-nawajiz itu gigi yang paling ujung dan itu biasanya gigi yang paling terakhir tumbuh. Biasanya kalau pada saat gigi itu tumbuh ada terasa sakit biasanya. Nah, hari ini insya Allah kita akan lanjut pembahasan kita tentang makharijul hurufil arabiyyah, tempat-tempat keluar huruf Arab. Nah, di depan kita ada 5 makhraj. 5 makhraj ini 5 makhraj secara umum. Yang pertama kita saksikan bersama-sama ada namanya makhrajul jawf. Kemudian yang kedua al-halq. Yang ketiga al-lisan. Kemudian yang keempat asy-syafatan. Kemudian yang kelima al-khayshum. Dan insya Allah kita akan membahas satu persatu dari makhraj-makhraj ini. Nah, yang pertama itu ada al-jawf. Al-jawf itu mencakup rongga kosong pada tenggorokan dan juga pada mulut. Kita bisa lihat di sini ada bagian yang berwarna ungu di sebelah tenggorokan, kemudian di sebelah mulut, di atas lidah, itu ada bagian yang berwarna hijau. Nah, masing-masing dari warna hijau dan ungu ini itulah makhraj al-jawf. Nah, dari jawf keluarlah 3 huruf mad, yaitu al-alif, kemudian al-waw al-maddiyah, kemudian al-ya al-maddiyah. Nah, yang ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pada saat al-aliful maddiyah, pita suara terjadi getaran pada pita suara. Bisa kita saksikan ada seperti tanda sinyal itu di bawah paling bawah, bagian ungu paling bawah. Itu adalah bagian dari pita suara. Nah, ketika kita mengatakan membaca alif maddiyah, maka secara otomatis pita suara terjadi getaran pada pita suara. Misal saat kita katakan kalau kita rasakan, kita letakkan jari di pangkal tenggorokan di bawah, itu terasa ada getaran. Nah, setelah itu posisi lidah itu posisi santai. Tidak ada perubahan, tergeletak, santai. Itu posisi lidah pada saat pengucapan huruf alif al-maddiyah. Nah, adapun al-waw al-maddiyah sama juga terjadi getaran pada pita suara atau al-autar sautiyah di dalam bahasa Arab, pita suara. Nah, setelah terjadi getaran, hawa keluar, kemudian terjadi pengangkatan pangkal lidah ketika pengucapan al-waw al-maddiyah. Pada saat kita katakan bu, tu, secara otomatis pita suara bergetar, kemudian pangkal lidah terangkat. Nah, kemudian yang ketiga ada al-ya al-maddiyah. Al-ya al-maddiyah sama seperti al-alif wal-waw al-maddiyatan, sama seperti alif dan waw. Pita suara juga bergetar, tapi di sini perbedaannya adalah wasatul hanak, wasatul lisan, pertengahan lisan itu terangkat. Yang tadinya waw pangkal lisan, nah kalau ya itu yang terangkat adalah pertengahan lidah terangkat, disertai dengan turunnya sedikit rahan. Ini semua ada pada halaman 89 sampai halaman 91. Nah, di sini ada sedikit peringatan. Nusibat huruful maddi ilal majra as-sawtiyyi kullihi. Atau bisa dikatakan jawf. Huruf mad dinisbahkan kepada tempat jalannya suara. Huruf mad ini dinisbahkan kepada tempat jalannya suara. Li'annaha takhruju biaqallin dighatin lis-sawt. Karena huruf-huruf mad ini
keluar dengan sedikit tekanan pada suara. Nah, fayakunul lisanu fi wad'i dhahati fil alif. Nah, ketika huruf alif, maka kondisi lisan itu dalam keadaan tenang. Wa yartafi'u wasatuhu fil ya. Nah, ketika huruf ya maddiyah, misalkan saat kita katakan i, itu pertengahan lisan yartafi', terangkat sedikit. Wa yartafi'u aqsamu fil wawi ma'a indhimami syafataini fiha. Nah, adapun ketika waw, ketika dhammah, maka pangkal lidah itu terangkat disertai dengan membulatnya kedua bibir. Wanusibat al-wawu wal ya'u ghairul maddiyatain ila makhrajayhima lianna indighat as-sawti fihima akthar minhu fil maddiyatain. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk ke makhraj yang baru, yaitu al-halq. Al-halq di sini ada 3 makhraj. Ada 3 makhraj. Al-halq ini tenggorokan, ini makhraj secara umum. Nah, di bawahnya ada lagi makhraj yang secara khusus. Nah, terbagi menjadi 3. Al-halq terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aqsal halq. Yang kedua ada wasatul halq. Yang ketiga ada adnal halq. Yang pertama aqsal halq. Ada 2 huruf. Dari aqsal halq keluar dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan yang paling dalam, keluar dari sana 2 huruf, yaitu hamzah dengan ha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u." Aqsal halq hamzun ha'u. Dari aqsal halq itu hamzah dan ha. Mungkin pada saat bisa kita katakan pada pengucapan huruf ini, agar kita mengetahui di mana makhrajnya, kita biarkan huruf itu sukun. Kita biarkan huruf itu dalam keadaan sakin. Contoh, pada saat kita mengucapkan hamzah, kita katakan a. Kita sukunkan hamzah, kemudian tambah huruf sebelumnya agar bisa dibaca. Kita katakan a. Pada saat kita mengatakan a, terasa itu makhraj di paling pangkal tenggorokan. Kemudian ada huruf ha. Saat kita katakan itu terasa setelah makhraj hamzah, keluarlah di situ makhraj al-ha. Kemudian yang kedua, wa min wasatihi fa'inun ha'u, atau thumma li wasatihi fa'inun ha'u, kata Imam Jazari. Nah, pertengahan tenggorokan, tengah-tengah tenggorokan, keluar juga 2 huruf, yaitu al-ain wal ha. Pada saat kita katakan keluar di pertengahan tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada adnal halq. Ini yang paling tenggorokan bagian paling luar. Keluar dari sana 2 huruf juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu makhrajul ghain wal kha. Adnahu ghainun kha'uha. Yang paling luar itu adalah ghain dan kha. Nah, aqsal halq. Yang pertama, al-aqsal halq mintaqatul autaris sautiyah. Tempat pangkal lidah, pangkal tenggorokan ini adalah tempatnya itu pita suara, bagiannya pita suara. Kita bisa saksikan ada 3 gambar pita suara, 3 masing-masing dari mereka ini berbeda. Nah, kita lihat bagian yang paling kanan. Takhrujul hamzatus sakinatu bintibaqil wataraini as-sautiyaini. Nah, ketika hamzah sakinah saat kita katakan a. Nah, hamzah ini keluar dengan cara terkatupnya pita suara. Kita bisa rasakan a. Di mana terkatupnya pita suara ini membuat tidak berjalannya suara dan juga tidak berjalannya nafas. Nah, kemudian takhruju al-hamzatul mutaharrika bitaba'udihima. Nah, ketika kedua pita suara ini yang tadinya menyatu,
ketika pelafalan hamzah mutaharrikah, maka dia terbuka dari menyatu ke membuka. Pada saat kita katakan a a a a a a, itu bisa kita rasakan pita suara itu terbuka. Nah, kemudian kita lihat lagi di sampingnya ada pita suara pada saat huruf ha. Nah, ketika huruf ha ini keluar, bagaimana huruf ha ini keluar? Wa takhrujul ha'u bin fitahihimal juz'i. Huruf ha keluar dengan pita suara yang terbuka, tapi tidak terbuka secara keseluruhan. Tidak terbuka secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja yang terbuka. Berbeda dengan hamzah al-mutaharrikah. Hamzah al-mutaharrikah dia terbuka lebar. Adapun ha ketika dia keluar itu dengan terbuka pita suara tapi tidak terbuka secara keseluruhan. Bisa kita katakan ha pita suara tidak terlalu terbuka dan tidak pula tertutup. Ini bagian dari aqsal halq. Kemudian kita masuk ke wasatul halq. Wasatul halq ini adalah daerah lisanul mizmar. Lisanul mizmar. Lisanul mizmar ini ada, bisa kita lihat gambarnya. Ada tanda seperti sinyal di sini. Nah, itulah daerah yang namanya lisanul mizmar. Saya kurang tahu apa bahasa Indonesianya, tapi yang pasti di sinilah keluar makhrajul ain kemudian al-ha. Pada saat kita katakan atau ha, hu, hi, ha, hu, hi. Dari sinilah keluar kedua huruf ini. Kemudian kita lanjutkan. Mintaqatu jazril lisani ma'al hanakil lahmi. Nah, ini ada akarnya lidah, paling dasar dari lidah. Bukan aqsal lisan ya, aqsal lisan itu udah agak bagian di luar. Tapi ini jazril lisan. Mintaqatu jazril lisani ma'al hanakil lahmi. Hanakil lahmi, langit-langit, tapi yang langit-langit yang lembutnya, bukan langit-langit yang keras. Langit-langit yang keras itu agak di luar sedikit, tapi yang langit-langit yang lembutnya itu berada di dalam. Nah, makhrajul ghaini tsumma al-kha. Nah, dari sini keluarlah makhraj al-ghain kemudian al-kha. Al-ghain kita bisa lihat itu ada tanda seperti tanda sinyal. Nah, di sanalah tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Huruf ghain agak ke bawah, adapun huruf kha agak ke atas sedikit. Mungkin bisa kita katakan L, 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 S, 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 kha, kha, ra, 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 ru, ru, ri, 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 hu, hu, hu. Seperti itu. Nah, sampai di sini, sampai pada makhraj al-halq, kita sudah selesai membahas tentang makhrajul halq. Ada 3 makhraj, ada aqsal halq, kemudian wasatul halq, kemudian adnal halq. Sesuai dengan perkataan Imam Jazari, thumma li aqsal halqi hamzul ha'u, thumma li wasqihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qaf. Adnahu ghainun kha'uha. Sampai di sini. Kemudian sampai di sini ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Saya Ustaz. Saya anggap ini makhraj terlalu sulit. Oh, Mbak Rizka ada pertanyaan. Saya juga mau tanya. Ya, apa pertanyaannya? Oh, Mbak Rizka di kolom chat Ustaz. Coba Ustaz. Ada yang mengucapkan ghain itu seperti G dalam Indonesia. Itu kesalahannya karena apa ya? Dan cara memberikan tips koreksinya. Orang membaca
huruf ghain dengan G, dengan G. Gimana ya? Karena itu semua muncul dari kesalahan kita sendiri. Karena kita kan nggak punya huruf yang namanya ghain. Jadi untuk mendekati atau untuk membedakan bahwa dia itu huruf ghain, maka kita kasih huruf G dengan H. Seperti itu kan? Nah, karena orang awam mungkin dia belajar membaca Al-Quran itu dari tulisan Latin. Jadi pada saat ada huruf ghain ditulis dengan G dan H, dia baca misalnya ghairi, dia baca goiri. Itu biasanya kesalahan orang awam. Nah, untuk memberikan tips koreksinya, sebagaimana yang kita bicarakan di pertemuan yang lalu, itu harus latihan di depan seorang Ustaz Abdul Fattah. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Saya ingin menanyakan perihal tentang makro keseluruhan mungkin, tapi ala kulli hal ini tentang bagaimana supaya kita sendiri itu bisa melafadzkan hurufnya dengan benar sesuai dengan makhrajnya. Pertanyaan saya begini Ustaz. Kadang kita ini kan sudah tahu teorinya Ustaz. Kalau ain itu dari makhraj sini, kemudian ghain dari sini. Hanya saja ketika kita masuk ke prakteknya itu kok ketika kita talaki dengan syekh, kok masih belum benar ini posisinya. Sebenarnya tengah tenggorokan itu aslinya sebelah mana toh gitu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan itu apa yang harus kita lakukan supaya teori yang kita pahami itu juga nanti sama dengan praktek yang kita baca ketika kita ngaji Al-Quran. Itu yang pertama Ustaz. Iya. Kita tak paham teori tapi pas praktek kacau ya. Iya betul Ustaz. Paham teori, mungkin kita paham 100% teori, tapi pas praktek itu untuk menerapkannya itu setengah mati rasanya gitu ya. Iya betul Ustaz, betul. Mungkin semua orang juga mengalami hal yang seperti itu. Kadang kalau misalnya buat pemula itu kayak itu terasa seperti itu mustahil gitu. Kok bisa mereka mengucapkan ain gitu kan? Kalau kita orang Indonesia kebanyakan saat mengucapkan ain itu butuh bantuan hidung. Itu ya kebanyakan ya. Untuk mengucapkan ain itu membutuhkan bantuan hidung. Nah, kalau misalnya nggak ada hidung itu mungkin orang Indonesia cuma bisa ngomongnya hamzah. Kalau menurut saya sekarang ini tidak hanya cukup untuk mengetahui makhraj, tapi kita juga butuh ke banyak mendengar, sering mendengar orang yang kita sekarang ingin melatih huruf apa. Kita misalnya ingin melatih huruf al-ain masalah, huruf ain atau al-ha. Kita pada saat mengatakan huruf ha selalu bilang ha. Maka kita butuh kepada orang yang butuh mendengar kepada orang yang memang menguasai huruf itu. Kita dengarkan setiap saat kita dengarkan itu insya Allah kita dengarkan tapi disertai dengan praktek ya. Dengarkan saja tidak praktek itu tidak akan membuahkan hasil. Sebagaimana kita orang Indonesia bisa ngomong eng itu merupakan kita belajarnya itu secara alami, secara natural. Kita dengar huruf eng setiap hari di sana sini, di rumah, di pasar, di sekolah, di setiap tempat kita mendengarkan orang. Ada kata yang di dalam kata itu ada huruf eng. Jadi makanya kita mudah untuk mengucapkannya. Kita pengen ngucapin kata pengen. Pengen ada huruf eng. Nah, kalau misalnya kita suruh orang lain, misalnya orang Pakistan misalnya kita suruh, mereka bilang pengen, bukan pengen. Mereka ngomongnya pengen. Kalau misalnya kita suruh mereka bilang kata ngantuk,
kata ngantuk itu dimulai dengan eng, itu lebih sulit lagi menurut mereka. Mereka bilangnya apa? Ngantuk, ngantuk. Nah, jadi mereka nggak bisa ngomong itu. Kita bisa, kenapa? Karena kita setiap hari mendengar itu. Nah, sekarang kita bawa ke masalah pengucapan huruf Al-Quran. Kita dengarkan setiap hari, kita praktekkan setiap hari. Kemudian kita duduk di depan guru secara istiqomah. Mudah-mudahan itu insya Allah bisa membuahkan hasil. Dan ingat, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, semua itu tidak berubah secara drastis. Semua itu punya tahap. Insya Allah setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, insya Allah antum bisa dengarkan perubahan itu. Dan saya sendiri, alhamdulillah, rekaman-rekaman saya yang dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu saya dengerin. Kemudian saya bisa rasakan perbedaannya. Memang tidak drastis, tapi ada perbedaannya. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Iya. Satu pertanyaan lagi sebelum mungkin lanjut, Ustaz, boleh, Ustaz? Iya. Karena kan jenengan ada pengalaman juga di Mesir dan juga talaki langsung dengan Syekh. Dan saya hampir kemarin itu ngeliatin satu persatu video Ustaz di channel Ustaz. Lah, terkait itu ada 2 istilah Ustaz yang saya pahami, yaitu ada istilah fasoha dan istilah adaul qiraah. Fasohatul qiraah nggih sama adaul qiraah. Mohon bisa dijelasin 2 istilah itu sebenarnya masuk di area mana, Ustaz? Apakah di makhraj atau di yang lainnya, atau hanya itu berlaku saat talaki saja dengan seorang guru gitu, Ustaz? Syukron, Ustaz. Saya pernah baca kalau soal adat ya. Itu ada 3, ada istilahnya, ada qiraah, ada tilawah, ada al-ada. Saya kurang terlalu, saya hanya ada selintas lewat selintas membaca tentang ini, tapi saya tidak membaca tentang ini, tapi saya ada dengar itu ada qiraah, ada tilawah, kemudian setelah itu ada namanya al-ada. Nah, kemudian ada juga fasahah. Fasahah ini itu mungkin di setiap tempat itu ada pengertiannya. Kalau misalnya di dalam ilmu balaghah itu fasahah, ada fasahatu al-huruf, ada fasahatul kalam, ada fasahatul kalimat. Kalau misalnya fasahatul kalimat, itu dia kalimatnya itu harus mudah diucapkan, bukan kalimat yang susah diucapkan. Kemudian ada juga perkataan yang sebuah kalam yang fasih itu yang mudah diucapkan. Ada juga perkataan yang susah diucapkan, kayak apa ya contohnya ya? Itu di dalam balaghah itu ada di sering masuk contohnya itu laisa qabru qabrin, yang qabru harbin, yang kayak gitu. Itu dalam balaghah ada kita pelajari, itu memang susah mengucapkannya. Mungkin dalam tilawah Al-Quran saya belum pernah baca. Insya Allah nanti kalau misalnya saya dapat tentang ini, saya bakal share ke antum. Syukur, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz, atas jawabannya. Iya. Ini bentar lagi 40 menit kayaknya kita bakal keluar, ntar kita masuk lagi ya. Siap, Ustaz. Apa kita keluar aja sekarang biar bisa langsung masuk, bisa kita lanjut pembahasan lagi? Boleh. boleh. Ya. Kita akhiri aja ya, ntar kita masuk lagi. Siap, Ustaz. Jadi Ustaz Abdul Fattah itu insya Allah nanti kalau misalnya saya sudah temukan jawabannya, insya Allah bakal saya sharing tentang istilah fasahah, kemudian juga ada ya, ada. Syukuran, Ustaz, atas bantuannya. Sekarang kita lanjut aja ya sedikit lagi ya. Insya Allah ntar jam 8 insya Allah kita bakal selesaikan ini. Kemudian setelahnya itu ada makhraj al-qaf. Setelah makhraj al-halq
kita mulai masuk ke makhraj al-lisan. Kita masuk makhraj al-lisan. Kita kemarin ada membahas tentang bagian-bagian lisan. Kita kemarin yang pertama, bagian paling bawah itu dari lidah, itu namanya jazrul lisan. Kemudian sekarang kita masuk ke aqsal lisan. Aqsal lisan. Lidah paling ujung. Aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Pangkal lidah dengan langit-langit lembut yang ada di atas. Dari sini keluarlah huruf al-qaf, al-qaf, qaf, qaf, aq, 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 aq. Dari sini keluarlah huruf qaf. Nah, saya rasa ini makhraj al-qaf tidak terlalu sulit bagi teman-teman semua. Insyaallah mudah dipahami. Kemudian ada aqsal lisan ma'al hanakil lahmi wal 'azmi. Pangkal lidah bersama dengan langit-langit lembut dan langit-langit yang keras. Ini ada bagian yang berwarna merah. Di atas lidah ada bagian yang berwarna merah. Kemudian sebelah kanan yang berwarna merah. Yang sebelah kiri itu yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning ini disinilah tempat al-hanak al-'azami. Langit-langit yang bagian keras. Kemudian ada yang bagian lembut. Ini yang berwarna merah. Nah, dari kedua ini beserta dengan pangkal lidah keluarlah huruf al-kaf. Ak, 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 ka, ki, hu, dan seterusnya. Insyaallah huruf ini terbilang mudah. Kemudian ada al-jim. Al-jim min wasatil lisani ma'a wasatil hanakil a'la. Nah, bagian dari langit-langit itu bisa dilihat. Langit-langit itu yang dari awal bagian kuning dari sebelah kanan itu sampai ke dekat tempat tumbuhnya gigi. Itulah bagian dari langit-langit yang keras. Nah, di tengah-tengah itu beserta dengan tengah lidah nempel ke atas, keluarlah huruf al-jim. Aj, 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 ja, ji, ju, dan seterusnya. Insyaallah ini huruf yang mudah. Setelah jim ada huruf asyin. Asyin min wasatil lisan, sama seperti al-jim, dari wasatil lisan ma' wasati al-hanakil a'la, bersamaan dengan tengah-tengah langit-langit. Tapi coba lihat perbedaannya. Lihat perbedaan antara shin dengan jim. Perbedaan shin dengan jim lengket dengan langit-langit. Tapi shin dia tidak lengket dari langit-langit. Ada jarak antara langit-langit dengan lidah. Ash, 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 ash. Seperti itu. Insyaallah kita bakal lihat perbandingan antara jim, shin, dan ya. Kemudian al-ya al-ghair maddiyah. Ya ghair maddiyah. Huruf ya selain mad. Sama juga min wasatil lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Dari tengah-tengah lidah ke tengah-tengah langit-langit atas. Wa taqaddama sababut tafriqi bainaha wa bainal ya al-maddiyah safha 96. Perbedaan antara ya maddiyah ini terjadi perbedaannya sudah kita bahas pada halaman 96. Pada halaman 96 itu disebutkan pada saat ya maddiyah itu pita suara terjadi getaran pada pita suara, kemudian rahang sedikit turun, kemudian terangkatnya pangkal lidah, terangkatnya tengah-tengah lidah. Nah, perbedaan antara shin dengan ya lebih terbuka, lebih lebar daripada shin. Nah, huruf jim sama sekali tidak terbuka, sebagaimana jim yang ada sedikit bukaan, shin yang sedikit bukaan, tapi jim sama sekali tidak ada. Adapun ya, dia bukaannya paling lebar di antara temannya yang dua ini, yaitu shin dan jim.
Ini ada perbedaan perbandingan antara 3 makhraj. Makhraj ini dijadikan satu biasanya. Makhraj ini dijadikan satu. Apa kata Imam Ghazali? Adnahu ghainul qa'u wal qafu aqsal lisani fawqa sumbal kafu asfalu wal wastu fajimus shinu ya. Wal wastu fajimus shinu ya. Itu kata Imam Ghazali. Dari tengah-tengah lidah dan tengah-tengah langit-langit itu keluar 3 huruf jim, shin, dan ya. Kita lihat pada jim tidak ada jarak antara lidah dengan langit-langit. Kemudian kita ke makhraj shin ada jarak antara langit-langit dengan lidah. Kemudian kita maju lagi ke makhraj ya yang bukan mat, itu ada renggang yang lebih lebar daripada kerenggangan pada makhraj asyin. Makhrajud dhad, makhraj ad-dhad. Wad-dhad min hafatihi idh waliya lad-dhasa min aysara aw yumnaha. Begitu kata Imam Ghazali. Sekarang kita perhatikan pada bagian gigi. Ini gambar gigi bagian atas. Ini bagian langit-langit ya. Bagian atas bukan bagian bawah. Hafatul lisan, kemarin kita sudah membahas tentang hafatul lisan. Ma'ama yujawiruha minal adlasil ulya. Pinggir lidah yang bergempetan dengan gigi geraham yang atas. Pinggir lidah bergempetan dengan gigi geraham atas. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini hanya sekedar nyentuh. Lidah hanya sekedar nyentuh ke bagian ini. Bagian yang berwarna kuning. Nah, bagian yang berwarna biru, di sini terjadilah tekanan pada lidah. Itu tekanannya memang benar-benar nekan ke bagian yang berwarna ungu ini. Berbeda dengan yang bagian kuning, ini hanya sekedar nyentuh. Pada saat kita katakan itu bagian pinggir itu ada tekanan di situ. Ada tekanan, ada dorongan dari pinggir lidah hafatul lisan ke gigi geraham. Nah, pada saat pengucapan huruf dhad ini itu biasanya orang lidahnya suka miring-miring. Kita tidak perlu memiringkan lidah. Hanya cukup gerakkan lidah itu ke pinggir, bukan ujungnya yang digerakkan ya, tapi pinggir lidah itu didorongkan ke bagian gigi geraham. Seperti itu. Ini ada foto gambar lidah. Di sini ada 3 tanda seperti sinyal. Nah, bagian inilah yang mendorong ke bagian gigi geraham. Dan biasanya orang mengatakan ini makhraj yang paling sulit untuk diucapkan. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkannya dengan baik dan benar, insyaallah. Lihat ini, al-hayyiz allazi tashghaluhu ad-dhad min hafatay lisan. Ini ada tempat-tempat yang memang digunakan oleh huruf dhad ketika dia itu diucapkan. Lihat ini yang berwarna hijau. Berwarna hijau, inilah yang dinamakan hafa. Tadi lihat huruf dhad dari mana keluarnya? Hafatul lisan ma'a ma yujawiruha minal aqlasil ulya. Nah, pinggir lidah dengan gigi geraham atas. Kita bisa tahu pinggir lidah itu dari mana? Kita lihat gambar ini. Yang berwarna hijau itulah yang dinamakan pinggir lidah, baik kanan ataupun kiri. Ataupun kedua-duanya juga bisa. Tapi kebanyakan orang mengucapkannya melalui pinggir lidah bagian kiri. Nah, dari aqsal lisan, dari aqsal hafa sampai ke adnal hafa. Nah, adapun bagian yang kuning ini hanya sekedar nyentuh, hanya sekedar tidak ada tekanan di situ, hanya nyentuh dikit aja. Di sini dikatakan mentaqatut talamus.
Kemudian yang hijau mintaqatu ad-dhaghti wal ittika. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya persilakan teman-teman kalau misalnya ada yang kurang paham dari makhraj kaf, qaf, kemudian jim, shin, ya, kemudian dad, silakan. Mana soalnya? Apakah yang menyebabkan pengucapan shin terdengar satu arah? Maksudnya satu arah saya kurang paham. Gimana maksudnya satu arah? Shin satu arah. Maksudnya dibaca sin gitu? Atau gimana? Suara Mariska. Bisa langsung di ini enggak, voice aja? Atau dikasih contohnya gimana? Tafashin kurang. Tafashin. Tafashin. Ustadz, jadi maksudnya tuh sifat tafasyinya tuh kurang gitu dari pengucapan huruf shinnya tuh gitu. Jadi terasa kurang terdengar gitu huruf shinnya. Iya, jadi kurang lembut gitu pokoknya. Gimana contohnya itu, gimana contohnya? Bisa nyampain nggak? Insya Allah nanti kita bakal bahas juga ada sifat yang khusus bagi huruf shin, yaitu at-tafasyi. Insya Allah bakal kita bahas di pada bab sifatul huruf. Insya Allah bagian tafasyi shin ada sifat yang khusus untuk shin itu yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf lain, yaitu tafasyi. Itu juga huruf dad. Dad ini punya sifat khusus. Cuma dia sendiri yang memiliki sifat, yaitu sifat al-istiqalah. Ada lagi teman-teman yang pengen nanya sebelum itu? Saya Ustadz, boleh Ustadz? Minta review Ustadz. Ya. Kalau diizinkan, karena minggu kemarin saya juga tidak ikut semuanya Ustadz. Kalau diizinkan minta dijelaskan sekilas mungkin melalui gambar Ustadz nggih? Karena ada beberapa kata yang ketika saya lihat juga ada yang belum saya pahami. Di halaman 69 judulnya itu Al-Makharij Ar-Ra'isiyah dan Suwar li A'dha'in Nutqi Ustaz, sampai halaman mungkin 78 dari 69 sampai, kalau Ustaz berkenan. Syukur Ustaz. 69 ya? Iya Ustaz. Di awal pembahasan, kalau nggak salah awal pembahasan minggu lalu nggak ini Ustaz ya? Al-Makharij Ar-Ra'isah lil Huruf Al-Arabiyyah. Iya. 2 bab mungkin Ustaz. Syukron Ustaz. Ya, di sini hanya ingin penulis hanya ingin menyampaikan makhraj itu secara simpelnya itu bisa dibagi menjadi 4. Itu secara umum. Yang pertama tadi jauf, itu tidak ada masalah, itu rongga kosong dari mulut dan tenggorokan, itu jauf. Kemudian halq, kemudian mulut di sana termasuklah langit-langit, lidah, kemudian gigi, kemudian kedua bibir, kemudian ada khayshum. Nah ini makharij ar-ra'isah ini sebenarnya simpel, ini hanya dibuat secara ringkas. Secara ringkas makharij itu, inilah makharij secara ringkasnya, secara umum.
Nah, di sini ini dia masing-masing letak dari makharij tadi. Khayshum ada ditunjukkan oleh anak panah ini di bagian ini. Kemudian al-hanak al-a'la di bagian yang berwarna kuning. Kemudian ada al-jawf ini yang di bagian yang berwarna hijau warna ungu. Kemudian al-halq hanya bagian yang berwarna ungu. Kemudian lisan itu lidah, kemudian gigi itu gigi, kemudian asyafatan kedua bibir. Saya rasa di sini tidak ada masalah. Ini ada foto-foto alat ucap manusia ya. Nah, di sini jazrul lisan bisa dilihat nih, jazrul lisan. Ini bagian paling bawah dari lidah, itu namanya jazrul lisan. Mintaqatu adnal halq. Jazrul lisan inilah bagian dari tempatnya kok nggih. Jazrul lisan ini bagian dari bagian paling bawah dari lidah. Nah, dari sini juga keluarlah huruf yang tadi kita sudah bicarakan, yaitu al-ghain wal kha. Kemudian ada lisanul mizmar. Ini bagian-bagian halq ya, bagian-bagian halq. Nah, jadi halq itu ada 3 bagian. Ada aqsal halq, ada wasatul halq, ada adnal halq. Nah, adnal halq itu jazrul lisan, bagian paling luar dari tenggorokan. Kemudian yang tengah-tengah ada lisanul mizmar. Ini fotonya seperti itu yang ditunjukkan oleh anak panah. Ini bagian dari lisanul mizmar. Kalau misalnya ini foto kita lihat dari samping. Kalau misalnya kita lihat dari atas, ini foto yang sebelah kanan. Inilah yang dinamakan lisanul mizmar. Kemudian bagian dari yang paling bawah itu namanya al-autarus sautiyah, pita suara. Nah, daerah ini, disinilah keluar huruf hamzah. Saya tanya di halaman ini boleh Ustaz? Iya. Perbedaan dari autar sautiyah dan lisanul mizmar itu apa, dan sebenarnya orang yang memiliki suara yang merdu itu melatihnya itu di jazrul lisannya atau lisanul mizmarnya atau autar sautiyahnya Ustaz, supaya mungkin terlihat merdu dan enak didengar Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Orang yang merdu ya. Enggak, sebenarnya yang dilatih itu di lisan mizmarnya, atau saya juga belum tahu terjemah Indonesianya secara anatomi itu apa Ustaz. Mohon dijelaskan kalau Ustaz. Ini lihat ya, kalau misalnya autar sautiyah itu pita suara. Kalau misalnya kita tutup pita ini, kan ada bagian anak panah yang nunjuk dua. Ya kan, ada anak panah yang dua anak panah yang nunjuk ke 2 bagian yang berwarna putih ini. Oh, yang pita suara itu bisa terbuka, bisa tertutup. Oke, secara simpel gitu ya, bisa terbuka, bisa tertutup. Pada saat mengucapkan huruf hamzah, tadi kita sudah bahas, dia hamzah itu kalau misalnya dia sakin, pita suara tertutup. Kita katakan a, pita suara tertutup. Tapi kalau lisan mizmar itu beda. Lisan mizmar itu beda. Itu bagian luar dari pita suara. Itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Lisanul mizmar. lisan gitu Ustaz. Apakah itu berbentuk semacam lisan itu? Kalau teka itu gimana Ustaz? Yang andil-andil itu Ustaz, yang kalau kelihatan dari luar Ustaz. Apakah itu yang disebut dengan lisanul mizmar Ustaz? Bukan, itu namanya allaha. Allaha. Itu ada nanti kita ini ya, bentar ya. Saya coba cek di kamus dulu apa bahasa Indonesianya. Mizmar. Lisanul mizmar. Di sini malah diartiin seruling. Jadi intinya ini ada gambarnya, kita bisa tahu posisi lisanul mizmar itu ada di bagian ini. Mungkin bisa kita buka di foto-foto di Google itu, kayak alat ucap manusia, mungkin bisa nanti keluar. Siap Ustaz. Ini bagian-bagian yang lidah tadi, yang antum bilang tadi. Ini bagian allaha, itu bagian yang kayak yang gantung di atas yang kecil, itu namanya allaha. Itu bagian allaha. Nah, di tempat tumbuhnya lidah itu namanya al-lisah. Bukan tumbuh lidah, tumbuhnya gigi atas. Itu namanya al-lisah.
Kemudian al-hanak terbagi 3, ada hanak paling depan, kemudian ada hanak langit-langit yang bagian keras, kemudian ada langit-langit yang bagian lembut, al-hanak al-lahmi. Saya rasa ini gambar hanya perlu kita sering-sering lihat, insya Allah nanti hafal ini. Mana Ustaz Abdul Fattah, kita lanjut ya. Siap Ustaz, siap. Ini bagian-bagian lisan. Lisan ini yang paling dasar tadi, yang paling bawah yang katanya tadi bagian dari adnal halq, itu jazrul lisan. Jazrul lisan. Bagian paling bawah dari lidah. Bagian paling dasar kayak akarnya lidah itu namanya jazrul lisan. Nah, beda dengan aqsal lisan. Aqsal lisan itu bagiannya ini, yang bagian dari garis kuning yang paling atas. Itu aqsal lisan. Nah, dari sana tadi aqsal lisan keluarlah huruf al-qaf. Kemudian juga al-kaf. Nah, kemudian ada wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Kemudian taraful lisan, kemudian ra'sul lisan. Ingat ya, taraf lisan itu, ujung lidah itu bukan yang paling bagian ujung. Kalau ujung itu namanya ra'sul lisan. Tapi kalau yang taraful lisan itu sebelum ujungnya lidah, itu namanya taraful lisan. Itu namanya taraful lisan. Kemudian aqsal hafah, muntahal hafah. Al-hafah itu pinggir lidah yang sudah kita bahas pada huruf dhat tadi, yang diwarnai dengan warna hijau. Nah, inilah dia bagian dari hafatul lisan. Aqsal hafah, adnal hafah, muntahal hafah. Beda ya adnal hafah dengan muntahal hafah. Adnal hafah itu bagiannya sampai dari garis kuning yang paling bawah. Tapi kalau muntahal hafah itu bagiannya sama dengan ra'sul lisan. Ini bagian dari gigi tadi, insya Allah ini gampang. Warna hijau, warna merah, ini insya Allah gampang bagian yang ini. Oke, di sini ada cara bagaimana suara itu bisa terjadi. Gimana Ustaz Abdul Fattah? Siap, jazakumullah khair Ustaz atas bantuannya Ustaz. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Tadi yang masalah shin ya, shin itu nanti insya Allah bakal kita bahas pada bagian sifat huruf, yaitu sifat tafashi insya Allah ta'ala. Kita bakal ketemu lagi di hari Selasa insya Allah pada jam yang sama. Amin, Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di sini. Terima kasih Dan banyak Ustaz. saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Dan saya juga memang lagi belajar bersama antum semua. Kalau misalnya ada kesalahan, mohonlah dimaklumi. Insya Allah semua kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan-kesalahan yang ada di sini itu murni dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin memperbaiki kesalahan kita. Amin, Karena kan kita belajar dari kesalahan kita yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita cerna dengan bagus, bisa kita terapkan, kemudian bisa kita sebarkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih Ustaz. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustaz. Ya.